Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, dengan tentunya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, untuk terlebih dahulu Gus Islam mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkah beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Masyaallah muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang seputar tata cara untuk pelaksanaan sholat hajat, khusus untuk orang-orang yang terdesak butuh pertolongan Allah. Artinya pertolongan itu yang kita harapkan tentu banyak berbagai hal atau faktor penyebabnya. Bisa jadi masalah perekonomian, bisnis, penyakit, kedudukan, jabatan, asmara, rumah tangga, dan lain sebagainya. Orang-orang yang terdesak butuh pertolongan Allah itu adalah diantaranya salah satunya misalnya ya, contohnya orang butuh uang untuk bayar hutang, penyakit yang tidak kunjung sembuh, sudah hampir putus asa, sudah berikhtiar berobat kemana-mana tapi belum tentu juga menemukan kesembuhan, sudah tidak bisa berobat ke dokter, bahkan tidak punya biaya, dan lain sebagainya. Misalnya ada juga yang lain menghadapi masalah sedang cemas ya, khawatir, takut karena saat ini sedang berurusan dengan hukum, dengan permasalahan hutang piutang, kebangkrutan usaha, rezekinya yang tersumbat, rumah tangga yang tidak tentram, dan tentunya tidak bisa Gus sebutkan satu persatu. Artinya sholat hajat ini bisa dilakukan atau akan lebih baik yang Gus Li ajarkan ini adalah tentang cara untuk pelaksanaan sholat hajat khusus untuk orang yang terdesak butuh pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan tidak ada salahnya Gus Li sedikit mengingatkan kepada seluruh saudaraku semuanya, khususnya bagi yang saat ini baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang kebetulan singgah di channel ini dan menemukan video ini, agar lebih afdol, agar nanti doanya bisa lebih mustajab, agar apa yang menjadi keinginannya segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon keikhlasan hatinya dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini, dan berikan like, komentar, dan bagikan video ini nantinya sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Semoga ini bermanfaat ya, amin. Jadi saudaraku, pada kesempatan kali ini sholat hajat yang akan saya sampaikan dalam hal ini bukan hanya sekedar teorinya saja ya, itu harus dipahami. Jadi intinya sudah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Innama amruhu iqba arada syai'in ayaku ulalahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka jadilah dia. Nah, jadi perlu diketahui tata cara sholat hajat yang khusus untuk orang yang terdesak ini, yang artinya saat ini sedang membutuhkan pertolongan dari Allah, itu adalah sholat hajat ini 2 rakaat, tentunya sama seperti sholat hajat yang biasa kita lakukan. Niatnya bagaimana Gus? Niatnya sama. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala.
Saya niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram boleh membaca doa iftitah, ya. Boleh membaca doa iftitah dulu atau mau langsung ke surah Al-Fatihah. Itu juga boleh. Karena doa iftitah itu sunnah. Kalau misalkan langsung ke Fatihah berarti setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar terus membaca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun, ya, di rakaat pertama. Nah, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Itu dipahami, ya. Nah, tapi walaupun begitu, kalau ini hajatnya, ya, perlu Gus garis bawahi dan harus dipahami. Kalau hajatnya ini menyangkut tentang masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah rezeki, ya, dan artinya yang bersifat keuangan lah. Nah, itu suratnya di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu baca surat Ad-Duha. Paham, ya? Cara membacanya surat Ad-Duha tadi sampai selesai cukup 1 kali. Nah, itu bagian yang rakaat pertama. Dan di rakaat keduanya setelah membaca surah Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Qadar atau Al-Qadar. Nah, begitu, ya. Al-Qadar atau Al-Qadar. Yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Ini khusus untuk rezekian atau khusus untuk keuangan. Jadi ini versinya harus dipahami. Nah, setelah selesai membaca surah tadi, lakukan ruku dan i'tidal sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat yang kedua dan itu dilakukan sampai selesai, yaitu salam. Kemudian sujud lagi, namun sujud ini di luar sholat, ya. Artinya bukan saat sholat, bukan sujud waktu sholat. Kemudian membaca doa Nabi Yunus. Paham, ya? Bagaimana doa Nabi Yunusnya? La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Itu dibaca 40 kali di saat kita bersujud tadi, ya. Artinya sambil bersujud dibacakan itu. La ilaha inna anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Itu 40 kali. Setelah itu lalu dilanjutkan duduk lagi dan sambil berdoa kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah apa yang menjadi hajat saudaraku semuanya sambil sebutkan. Kalau kita bicara masalah sholat hajatnya kapan dilaksanakan, tentu saja sholat hajat itu akan lebih baik, Gus, akan lebih baik itu di jam 1/3 malam. Artinya di atas jam 1 malam, boleh jam 2, jam 2/4, jam 2:30 sampai jam 3 itu nilainya akan lebih bagus. Baiklah, saudaraku, Gus rasa bisa dipahami, ya, untuk proses pelaksanaan sholat hajat di saat kita terdesak membutuhkan pertolongan dari Allah. Namun begitu, Gus berharap kepada saudaraku semuanya tidak serta-merta itu semuanya akan datang secara instan. Artinya lakukan ini secara istiqomah dengan penuh keyakinan, dengan keikhlasan, dan niatkan semuanya itu hanya karena Allah. Jadi jangan kita ada berharap apapun, dalam arti kalau semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah, maka yakinlah pada saatnya nanti apa yang menjadi hajat kita, pada hakikatnya Allah tuh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan yang kita minta. Artinya begitu, ya. Jadi kurang lebih itu bisa dilakukan secara istiqomah terus menerus, dan khusus untuk yang memiliki hajat saat ini yang dirasa itu hajatnya mendesak atau genting, insya Allah akan Gus bantu dengan cara menuliskan qabil tu dan apa hajatnya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Gus aminkan dari sini dan kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi niat atau keinginan saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mau dimaafkan jika dalam penyampaian ini ada tutur kata, ucapan, khilaf dalam penyampaian, khilaf dalam ucapan, mohon dimaafkan. Dan tak lupa juga Gus ucapkan ribuan
Ucapan terima kasih kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada yang telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun saja berada. Di akhir kata, gue akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.